Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen penguji 1, Ibu Dr. Nancy Lianti, SPD, M.Hum. Yang terhormat dosen penguji 2, Ibu Suwarni Syamsaguni, SS, M.Hum. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Idawati, SPD, MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Bapak Faisal, SS, M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya atas nama Rinawati Utari Rifai, NIM 18510410004 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Feminisme dalam Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, kajian semiotika Roland Barthes. Gambaran situasi sosial di lingkungan masyarakat terkadang digambarkan dalam sebuah karya sastra. Menurut Wantu, tahun 2019 mengatakan, dalam karya sastra terdapat fakta sosial yang tidak bisa lagi dinafikan. Sebab kapanpun serta dimanapun karya sastra tercipta, tentu saja mendeskripsikan kondisi sosial masyarakatnya. Karya sastra Indonesia, bila dilihat lebih mendalam, akan menampakkan keadaan perempuan yang akrab dengan idiom-idiom seperti keterpurukan, ketertindasan, serta dalam konsep yang telah menjamur di lingkungan masyarakat bahwa perempuan adalah sebuah objek, bahkan subjek untuk kaum laki-laki. Di kehidupan sehari-hari juga, tekanan dan ekspektasi sosial yang berlebihan selalu dilanda oleh perempuan. Peran domestik juga reproduksi semata-mata diposisikan pada perempuan yang sangat menghambat mereka dalam kemajuan di hidupnya. Maka dari itu, banyaknya hal-hal yang menyimpang yang melanda perempuan, serta ketertindasan yang kian marak terjadi, maka lahirlah sebuah pergerakan sosial yang dikenal dengan sebutan feminisme. Gerakan ini ialah sebuah aktivitas pendobrakan seluruh tingkatan sosial yang bertujuan agar perempuan memperoleh tingkatan derajat yang setara dengan kaum laki-laki di berbagai bidang masyarakat seperti di bidang ekonomi, hukum, serta sosial politik. Penelitian sastra dengan sudut pandang feminis memiliki dasar pemikiran yang mencakup usaha penjelasan tentang kedudukan serta peranan perempuan layaknya yang tercermin pada karya sastra. Misalnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan serta peran perempuan pada karya sastra Indonesia memperlihatkan kuasa laki-laki pada latar sosial, pendidikan, pekerjaan, serta perannya di masyarakat. Terkadang, para penulis atau sastrawan dalam menuangkan ceritanya itu memanfaatkan diksi-diksi atau pilihan kata yang jarang didengar dan sukar dipahami. Mereka juga terkadang memberikan suatu tanda yang tak bisa langsung dikenali makna dan kehadirannya, namun diperlukan suatu proses analisa terlebih dahulu. Maka, karya sastra sebagai media dalam menuangkan berbagai gagasan pikiran, baik secara tersirat maupun tersurat, membutuhkan sebuah kajian atau pendekatan khusus sebagai upaya untuk mengetahui makna-makna yang terdapat di dalamnya. Cerminan kehidupan dalam masyarakat terdapat pada sebuah karya sastra. Maka dari itu, terkandung makna simbolis di dalam karya sastra yang bisa dikaji dengan menggunakan semiotika. Artinya, semiotika ialah suatu teknik membongkar makna. Maka dari itu, kajian semiotika hadir untuk melancarkan upaya tersebut karena merupakan sebuah jenis studi yang dapat digunakan untuk mengetahui maksud dan makna tersirat dalam sebuah karya sastra. Novel yang akan dikaji ialah karya Eka Kurniawan. Melalui Cantik Itu Luka yang merupakan novel pertamanya, ia bermaksud untuk mengkritik kultur patriarki atau kultur dominasi lelaki di lingkungan masyarakat. Dalam mengkaji tanda-tanda yang ada pada novel Cantik Itu Luka nantinya, peneliti akan menggunakan kajian semiotika Roland Barthes. Ia mengembangkan beberapa tingkatan tanda yang kemungkinan menghasilkan tanda yang bertingkat pula, yakni tingkatan konotasi dan denotasi.
Selain itu, Barthes pun mengemukakan aspek lain mengenai penandaan, yakni mitos yang menandai masyarakat. Langkah-langkah analisis semiotika Roland Barthes memakai denotasi, konotasi, serta mitos sebagai kunci teorinya. Model itu disebut sebagai signifikasi dua tahap. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana representasi tanda dan teks dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menurut kajian semiotika Roland Barthes. Yang kedua, bagaimana representasi feminisme dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menurut kajian semiotika Roland Barthes. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yakni yang pertama, mendeskripsikan representasi tanda dan teks dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menurut kajian semiotika Roland Barthes. Yang kedua, mendeskripsikan representasi feminisme dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan menurut kajian semiotika Roland Barthes. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang dapat diperoleh terbagi atas dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap keterampilan menganalisis karya sastra, baik itu mengenai tentang makna yang terkandung dalam karya sastra ataupun unsur-unsurnya. Selain itu, untuk menambah wawasan dalam pengetahuan di bidang semiotika, karena penelitian ini menganalisis tentang tanda-tanda yang termuat pada karya sastra. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan berbagai macam hasanah penelitian, utamanya di bidang semiotik, dan juga bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai sumber referensi untuk peneliti lainnya akan melaksanakan penelitian karya sastra yang memanfaatkan pendekatan yang serupa. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yang pertama adalah sastra. Pendapat Suwondo tahun 2014 mengatakan bahwa sastra ialah sebuah kecerdasan universal terkait kata-kata atau tanda-tanda lainnya yang dianggap sastra. Selain itu, sastra tidak hanya sebuah imitasi kata-kata terkait kenyataan yang telah ada, namun melebihi itu, sastra ialah sebuah penemuan atau penciptaan dunia baru. Ekspresi pikiran spontan yang berasal dari perasaan mendalam penciptanya merupakan isi dari sastra. Cakupan ekspresi ialah perasaan, pandangan, ide, serta seluruh aktivitas mental manusia dan diungkap pada wujud keindahan. Kemudian jika dilihat peluangnya, susunan sastra terdiri atas refleksi pengalaman dengan beraneka ragam wujud representasi kehidupan. Maka dari itu, sastra ialah tempat berasalnya pengetahuan terkait manusia, peristiwa, juga kehidupan manusia yang beraneka ragam, menurut Al-Ma'ruf dan Nugrahani tahun 2017. Dikutip dari Alvin tahun 2014, bahwa sastra terbagi atas dua, yakni puisi dengan prosa. Puisi ialah karya sastra yang terkait kaidah serta peraturan khusus, sedangkan prosa ialah karya sastra yang tidak terikat. Contoh karya sastra puisi yaitu syair, pantun, dan puisi. Sedangkan contoh prosa yakni drama, cerpen atau cerita, dan novel. Yang kedua adalah novel. Definisi novel menurut Fata tahun 2018 ialah karya sastra yang melebihi panjang cerpen, serta terdapat perkembangan di segi tema, latar, dan karakter tokoh yang ada di suatu cerita. Novel adalah suatu karya sastra imajinatif yang berisi kisah sisi utuh suatu permasalahan hidup pada satu ataupun beberapa tokoh. Suratno tahun 2016 mengatakan bahwa di antara bermacam-macam genre karya sastra, novel merupakan yang sangat lengkap sajian gejala sosialnya, sebab kejadian yang ada pada novel
tertata di tahapan yang panjang juga tersistematis. Fungsi novel pun harus sejalan dengan fungsi sastra, yakni sejalan dengan sifatnya yang menyenangkan juga bermanfaat. Kesenangan yang disuguhkan karya seni lainnya berbeda dengan hal ini. Selain itu, menyediakan manfaat keseriusan yang menyenangkan, estetis, serta keseriusan persepsi. Menurut Supriyantini dan Arifin tahun 2019. Yang ketiga adalah semiotika. Menurut Sutanto tahun 2017 mengatakan, semiotika ialah sebuah metode kajian atau ilmu yang digunakan dalam menganalisis tanda. Definisi tanda merupakan perlengkapan yang digunakan pada usaha dalam meraih arah di dunia ini, di tengah-tengah serta bersama-sama manusia. Charles Sanders Peirce dalam Diani tahun 2017 juga mengartikan bahwa semiotika merupakan pembelajaran terkait tanda serta seluruh hal yang berkaitan dengannya, seperti keterkaitannya dengan tanda-tanda lain, cara berfungsinya, serta pengiriman juga penerimaannya dari sang pengguna. Semiotika mencakup kajian sastra sebagai suatu pemanfaatan bahasa yang memunculkan berbagai macam makna. Batasannya ialah seperti apa penafsiran karya tersebut oleh sang pengamat serta masyarakat melalui tanda dan lambang. Suatu batasan yang lengkap ialah semiotika merupakan ilmu yang membahas terkait kehidupan tanda pada maknanya yang luas dalam masyarakat, entah lugas ataupun kias, entah itu memakai bahasa ataupun non-bahasa. Menurut Rashid tahun 2020. Wulandari tahun 2019 pun mengemukakan bahwa munculnya teori semiotik ialah suatu ketidakpuasan pada kajian struktural. Bila kajian struktural hanya mengutamakan aspek intrinsiknya, jadi kajian semiotik mempercayai kalau karya sastra tersebut mempunyai sistemnya tersendiri. Penggunaan pendekatan semiotik dalam penelitian sastra disebut perkembangan serta penerusan aliran strukturalisme sebagai aliran yang memunculkan ilmu di masa terdahulu. Memahami karya sastra tidak lepas oleh struktur pembangunnya. Karya sastra ialah struktur tanda yang bermakna. Pada umumnya, karya sastra disusun oleh unsur-unsur eksplisit ataupun implisit, supaya seluruh unsur karya sastra dimengerti dengan baik, maka harus dimengerti sistem tanda, konvensi makna, serta konvensi tanda menurut Asriningsari dan Umayyah tahun 2020. Selanjutnya yang keempat adalah semiotika Roland Barthes. Roland Barthes pada teorinya mengembangkan semiotika ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan denotasi dan tingkatan konotasi. Menurut Alex tahun 2003, definisi dari denotasi ialah tingkatan tanda yang mendeskripsikan hubungan penanda dan petanda, maupun antara tanda dengan rujukannya dalam realitas yang menciptakan makna eksplisit, langsung juga pasti. Selain itu, konotasi ialah tingkatan pertandaan yang mendeskripsikan hubungan penanda dan petanda yang mencakup operasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, juga tidak pasti, maupun terbuka pada bermacam-macam potensi tafsiran. Selain itu, Barthes pun menjumpai makna yang tingkatannya lebih dalam namun bersifat konvensional, yakni makna yang memiliki kaitan dengan mitos. Yusuf tahun 2019 mengatakan bahwa mitos ialah sebuah sistem pemaknaan tataran kedua, atau bisa disebut sebagai sebuah sistem unik yang dibangun atas sebuah rantai pemaknaan yang sebelumnya telah ada. Mitos bukan cuma terkait tahayul, tetapi pada hal itu ialah sebuah tempat di mana ideologi tercipta. Kemudian selanjutnya yang kelima ialah feminisme. Asal kata feminisme ialah femina, yang memiliki arti sifat keperempuanan. Jadi persepsi terkait ketimpangan kedudukan perempuan dibanding laki-laki dalam masyarakat mengawali paham tersebut. Persepsi tersebut mengakibatkan tumbuhnya bermacam-macam usaha dalam menganalisis
Apa yang menyebabkan ketimpangan itu agar dapat ditemukan formula penyetaraan bagi perempuan dan laki-laki di seluruh aspek sejalan dengan peluangnya menjadi manusia atau human being menurut Susanti tahun 2014. Pada umumnya istilah feminisme merujuk pada definisi ideologi pembebasan perempuan sebab yang lekat pada seluruh pendekatannya ialah kepercayaan kalau perempuan merasakan diskriminasi sebab gendernya, menurut Rahmi tahun 2020. Dalam sastra feminis sendiri berisi pandangan sastra dilengkapi kesadaran khusus. Kesadaran kalau terdapat jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, serta kehidupan kita. Perbedaan pada seluruh hal itu diciptakan oleh jenis kelamin dan juga menciptakan perbedaan dalam diri pengarang, pembaca, perwatakan, serta faktor luar yang memberikan pengaruh situasi karang mengarang. Sebagai tokoh, perempuan selalu dibedakan dan diimbau agar memperoleh perhatian, menurut Hastuti dan Al-Ma'ruf tahun 2019. Menurut Adib tahun 2009, analisis feminis pada karya sastra dipakai untuk materi pergerakan kebebasan perempuan juga untuk menyebarluaskan ide-ide feminis. Oleh karena asalnya dari pergerakan kebebasan perempuan, maka analisis feminisme menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk pergerakan tersebut. Mekanisme analisis feminisme ialah mengkaji karya sastra dengan melakukan pelacakan ideologi pembentuknya serta memperlihatkan perbedaan-perbedaan apa yang disebutkan oleh karya itu dan apa yang terlihat dari suatu pembacaan yang teliti. Haji pada tahun 2019 mengatakan feminis bertujuan akan adanya interrelasi gender yang seimbang. Pada kajian sastra, feminisme berkaitan dengan konsep kritik sastra feminis, yakni studi sastra yang terarah pada fokus analisis perempuan. Kritik sastra feminis tidak bermakna pengkritik perempuan ataupun kritik tentang perempuan maupun kritik tentang pengarang perempuan. Kandungan makna sederhananya ialah pengkritik melihat sastra menggunakan kesadaran khusus, kesadaran kalau terdapat jenis kelamin yang memiliki berbagai kaitan dengan budaya, sastra, juga kehidupan. Kemudian ialah kerangka pikir. Kerangka pikir ialah rangkaian penjelas untuk menjelaskan keterkaitan antar elemen teoritik dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mitra Kusuma dan Ratnamiyasi tahun 2019, metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dimanfaatkan dalam pengeksplorasian dan pemahaman makna yang asalnya ialah masalah-masalah sosial ataupun kemanusiaan. Dan berdasarkan pendapat Endra Suara dalam Yukiarti tahun 2014, bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mengutamakan penggambaran data melalui kata-kata. Kemudian ada data dan sumber data. Data yang termasuk pada penelitian ini ialah berwujud kutipan-kutipan teks, baik itu bersifat naratif ataupun dialog yang mencakup tentang keterkaitan antara tanda dan teks yang merepresentasikan feminisme dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Lalu, sumber data pada penelitian ini ialah novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, cetakan ke-13 dengan jumlah halaman 508 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Lalu ada definisi istilah. Definisi istilah terbagi atas dua, yaitu tanda dan feminisme. Tanda ialah suatu hal yang untuk seseorang bermakna sesuatu yang lain. Seluruh hal yang bisa diamati juga dibuat teramati bisa dikatakan tanda. Maka batasan tanda bukan hanya dalam benda, menurut Bambang dan Nur tahun 2013. Kemudian feminisme.
yang merupakan gerakan yang berusaha untuk melaksanakan pembongkaran pada paham patriarki atau penindasan atas nama gender, pencarian atas akar ketertindasan perempuan, bahkan usaha terciptanya pembebasan perempuan, menurut Ambarwati tahun 2013. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah teknik baca. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan cara membaca sumber utama penelitian, yakni novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik tersebut ialah langkah awal untuk mengumpulkan data yang merupakan objek penelitian. Yang kedua adalah teknik dokumentasi. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan cara pengumpulan serta penyimpanan data dan informasi oleh bermacam-macam sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu yang terakhir adalah teknik catat. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan cara mencatat peristiwa-peristiwa maupun kutipan-kutipan yang menjelaskan tentang keterkaitan antara tanda dan teks yang merepresentasikan feminisme pada novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Lalu ada teknik analisis data. Tahapan-tahapan ini terbagi juga atas 3, yaitu yang pertama tahap identifikasi. Peneliti melaksanakan tahap pengidentifikasian data-data yang ada dalam novel dengan teliti dan rinci. Identifikasi data artinya mengenali serta mengungkapkan ciri-ciri data yang didapatkan. Jadi, data yang ada akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan tahap berikutnya. Kedua, ada tahap klasifikasi. Setelah pengidentifikasian data, maka data diklasifikasikan sesuai dengan kelompoknya. Data dalam novel Cantik Itu Luka akan diklasifikasikan menurut tingkatannya, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Lalu yang terakhir adalah tahap deskripsi dan analisis. Setelah peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasi, maka data tersebut akan dilakukan penjelasan secara rinci. Kemudian akan dilakukan tahap analisis bertujuan untuk menemukan makna dalam penelitian ini, yakni representasi feminisme pada novel Cantik Itu Luka menurut semiotika Roland Barthes. Sekian presentasi saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.